Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Kapital Syarikat Pendidikan Islam, Ibu Maria Agustina STHI MPDI. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Amin, NPM 18124539. Di sini saya ingin menjelaskan isi materi dalam makalah saya yang bertemakan pendidikan entrepreneurship, yaitu proses pendidikan entrepreneurship dalam lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu entrepreneurship. Nah, jadi entrepreneurship itu atau kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Nah, jadi entrepreneurship ini ialah sesuatu yang sangat bernilai dan berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain, seperti usaha yang kita miliki. Selanjutnya, kewirausahaan merupakan sikap, mental, dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Nah, jadi seorang pengusaha atau entrepreneurship harus memiliki sikap, mental, dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif agar usahanya dapat selalu meningkatkan pendapatan dan selalu berkembang. Definisi ini menerangkan bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Nah, jadi seorang entrepreneur harus teliti dan cermat dalam melihat peluang agar kita bisa memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Pengertian entrepreneur di sini menekankan pada setiap orang yang mau memulai sesuatu bisnis yang baru, sedangkan prosesnya meliputi seluruh kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi tadi. Ada beberapa ahli, Kopp dan Wade, menekankan perlunya bimbingan untuk memahami kejadian penting yang dialami sebagai pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran tersebut menjadi efektif. Nah, jadi menurut ahli tadi bahwasanya kita harus selalu memerlukan bimbingan dalam memulai suatu usaha agar suatu usaha tersebut bisa menjadi efektif bagi kita, walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi menjadi pembelajaran dan suatu pengalaman. Rai menjelaskan bahwa pengembangan kemampuan kewirausahaan dipengaruhi oleh dorongan nilai dalam individu, kompetensi pembelajaran, hubungan-hubungan, dan sasaran yang diinginkannya. Materi skill yang diajarkan dalam pendidikan entrepreneurship ini meliputi fakta versus mitos menentang entrepreneurship, menguji realitas, kreativitas, toleransi ambiguitas, serta sikap-sikap, identifikasi peluang memulai usaha, tindakan mendirikan unit usaha, dan strategi dan usaha, dan yang lainnya. Dalam kewirausahaan atau entrepreneurship ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah tahap memulai. Tahap memulai ini tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah memulai usaha baru atau melakukan akuisisi atau juga melakukan franchise. Tahap ini juga mempunyai jenis usaha yang akan dilakukan. Jadi pada tahap ini kita harus teliti dalam memilih suatu usaha yang kita inginkan. Yang kedua yaitu tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia,
kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada tahap mempertahankan usaha. Nah, pada tahap ini wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Nah, jadi pada tahap ini wirausahawan harus bisa mempertahankan usahanya, apakah berada di titik yang tinggi atau berada di titik yang rendah, bagaimanapun caranya harus bisa dipertahankan. Terus yang keempat ada tahap mengembangkan usaha atau tahap pengembangan. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, jadi apabila usaha yang kita jalankan berjalan dengan positif atau bisa digolongkan dapat bertahan, maka yang harus kita lakukan ialah pengembangan, yaitu perluasan usaha yang kita miliki. Sedangkan menurut para ahli, yaitu salah satunya Jati Supomo, proses kewirausahaan berdasarkan pendekatan seumur hidup memiliki 3 tahap. Yang pertama tahap dasar, yaitu tahap awalnya. Yang kedua tahap pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga tahap pengembangan rencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.